Sekali lagi, tentang kepada Mas Haikal. Gimana kabarnya nih, Mas Haikal? Alhamdulillah, baik, Alhamdulillah baik, baik. sehat ya. Ini Kak lagi Dava di baik ya? baik juga, alhamdulillah. Seneng banget nih, udah nungguin banget sesi mentoring session ini gitu sama Mas Haikal. Karena Mas Haikal ini adalah orang yang sebenarnya saya kenal dekat ya teman-teman. Jadi kita itu sebenarnya teman satu jurusan, satu asrama juga, satu angkatan juga in a way. Dan Haikal ini Masya Allah banget gitu kan. Gak cuman model United Nations, tapi memang pencapaiannya tuh banyak dan bervariasi gitu loh teman-teman. Nah sebelumnya mungkin kita langsung aja ya kenalan sama Mas Haikal. Jadi Mas Haikal ini adalah mahasiswa IIUM, International Islamic University Malaysia, jurusan komunikasi, angkatan 2018. Dan sekarang itu beliau sedang fokus ke skripsi mungkin ya bisa dibilang. Atau mungkin ada aktivitas lain, bisa tolong diceritakan Mas Haikal? Oh, oke. Mungkin sekarang fokus ke skripsi sama nanti nyari tempat internship gitu sih kalau untuk hal akademis ya. Iya. Teman-teman tahu nggak apa itu internship? Coba tulis di kolom komen. Ayo, yang SMP coba ada tahu nggak? Iya, ya Kak Zakwan. Magang ya, jadi nanti teman-teman akan magang juga pas kuliah gitu. Nah, jadi Kak Haikal ini adalah best delegate pada International OIC, model OIC. Mungkin bisa tolong diceritain dikit gitu. Itu tuh apa sih, Kak? Dan itu kapan? Terus bisa diceritain nggak pengalamannya secara umum gimana pas ikut lomba itu? Oh ya, untuk International Model OIC ya. Mm-mm. Jadi kan kalau misalnya ada waktu luang, aku tuh nyari-nyari opportunity kayak gitu. Kadang Mm-mm. lewat Instagram, kadang lewat LinkedIn. Terus Mm-mm. tiba-tiba dari ICYF tuh kayak perkumpulan pemuda, tapi itu resmi under OIC. Itu ada pengumuman International Model OIC gitu. Nah itu untuk daftar jadi delegate-nya itu diseleksi juga. Soalnya nggak semuanya keterima. Waktu itu ada sekitar 1000 berapa pendaftar yang terima sekitar 300-400-an untuk jadi delegate. Nah, terus habis itu beberapa hari kemudian dapat offer letter berhak jadi delegate, akhirnya di delegate. Nah, akhirnya saya ditempatkan di ICHM, Islamic Conference of Health Ministries. Jadi itu kita harus bisa istilahnya, kita sebagai health ministries atau kita sebagai menteri kesehatan dalam suatu negara untuk menyelesaikan kasus COVID-19. Waktu itu temanya the development of COVID-19 in developed and developing countries kayak gitu. Dan waktu itu saya dapat negara Qatar, yang mana itu agak susah juga soalnya kayak jarang sekali kan kita dengar Qatar di berita-berita, paling sering Amerika, Inggris, Indonesia gitu kan. Ya itu perlu researchnya, perlu lebih effort lah di situ. Dan alhamdulillah teman-temannya baik-baik di situ, dapat kenalan banyak, di situ dapat kenalan teman dari mancanegara, dari Prancis, dari Belgia, dari US juga ada. Dan kita masih nyambung sampai sekarang di LinkedIn sama di IG, udah kayak temen walaupun kita belum pernah ketemu. Dan juga enaknya itu kita dibimbing langsung sama OIC-nya. Jadi sebelum lomba itu ada beberapa kali workshop, sekitar 5-7 kali workshop dalam waktu 2 minggu. Itu benar-benar dibimbing dari OIC-nya bagaimana cara melakukan model OIC. Sebenarnya sama sih model OIC sama model United Nations. Cuman model OIC itu pecahan dari model United Nations. Tapi ada bedanya. Scope-nya aja beda. Scope itu fokus yang dibahas beda. Gitu. Iya. Wow. Itu berapa hari waktu itu prosesnya? Kalau untuk lombanya sendiri sekitar, kalau untuk prosesnya 2 minggu. Untuk workshop-workshopnya dan yang lain-lain. Tapi kalau untuk lombanya 3 hari. Standar lah ya kayak MUN pada biasanya ya. Iya, jadi mungkin teman-teman masih agak ini apa nih gitu kan? Ada negara-negara, ada menteri-menteri. Ini maksudnya gimana nih? Apakah mengundang menteri atau gimana? Nah, nanti Mas Haikal akan cerita lebih lanjut ya. Teman-teman bisa disimak dengan baik.
Terus nanti di akhir kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman bisa siapin pertanyaannya dari sekarang dan jangan lupa juga sebelum sesi tanya jawab kita lakukan, insya Allah nanti akan ada challenge ya dari Mas Haikal. Iya, kalau Nanti waktunya cukup ya. kalau waktunya cukup, iya. Jadi apa itu challenge-nya nanti kita akan cari tahu, oke? Jadi mungkin kita langsung aja kali ya kepada Mas Haikal, bisa langsung share screen Oke. dan bentar ya. bisa langsung dimulai sesinya. Bentar ya. Saya Oke. share screen. Bentar. Kok belum keluar ya? Take your time. Udah bisa lihat. Teman-teman semuanya bisa lihat? Bisa. Oke, cool. Oke. Time is yours. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman udah mau datang. Makasih Kafila International School ya. Iya, Kak Dava ya namanya sekolah ya. Kafila International Islamic School. Kafila International Islamic School. Iya. Atas kesempatannya dan makasih juga Kak Dava udah memberi saya kesempatan di sini. Kita bisa belajar bareng tentang apa itu model United Nations. Kayak gitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke model United Nations, kita harus tahu apa itu United Nations dulu kan. Jadi United Nations itu ya perkumpulan, istilahnya organisasi dari seluruh negara di dunia. Istilahnya ini organisasi paling besar di dunia, yang mana tiap negara itu punya perwakilan untuk masuk ke United Nations atau bahasa Indonesianya PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, ini kerjanya ngapain aja sih? Banyak, ya hampir seluruh aspek kehidupan ada, tapi kan nggak mungkin satu orang bisa menyelesaikan satu organisasi menyelesaikan seluruh aspek kehidupan tanpa dibagi-bagi. Nah, makanya United Nations ini ada dan nah bagian-bagian inilah yang nanti akan menjadi council dalam model United Nations. Kayak gitu. Ini bagian-bagian di United Nations. Ada Security Council, General Assembly, Economy and Social Council, dan lain-lain. Kecuali yang terakhir, Trusteeship Council itu kayaknya sudah dibubarkan sekarang karena itu dulu council yang digunakan untuk istilahnya memelihara negara-negara yang terdampak perang pada perang dunia. Itu dulu, sekarang udah nggak dipakai lagi. Jadi kita bisa melihat di bawah, misalnya bawah Security Council, ada Counter Terrorism Committee, ada Global Tribunal for the Former Yugoslavia, ada banyak banget. Economic and Social Council, ada Functional Commission, ada banyak banget, dan itu memang kalau kita lihat ini bahas tentang apa, ngapain dibagi-bagi kayak gini, semakin pusing. Tapi enggak, ini justru untuk memudahkan pekerjaan mereka, karena ketika pekerjaan itu semakin fokus dan semakin detail, maka result yang akan keluar akan semakin memuaskan dan semakin jelas. Ketika tujuannya nggak fokus dan nggak detail, nanti hasil yang keluar juga nggak fokus dan nggak detail dan nggak jelas. Tuh. Nah, bisa dilihat di kotak-kotak ini bisa menjadi konsol, satu konsol dalam model United Nations. Apa itu konsol? Konsol itu, jadi misalnya gini, waktu saya berpengalaman di International Model OIC, itu saya ada di Islamic Health Ministries Conference, yang mana kalau di sini under WHO. Nah, WHO itu mana? Kok nggak ada di sini ya? Mana ya WHO? WHO di bawah Economic and Social Council, World Health Organization. Nah, itu namanya konsol. Kayak gitu. Kita membahas kesehatan, kita masuk konsol World Health Organization. Kita mau berbicara tentang keuangan, kita bisa masuk World Bank Group. Kita mau berbicara tentang industri, kita bisa masuk UN Industrial Development. Jadi ada suatu isu atau suatu masalah, itu masuknya ke konsil tertentu. Kayak gitu bedanya. Oke, sampai sini mungkin udah ada gambaran ya konsul itu kayak gimana. Dan sekarang kita masuk ke model United Nations. Nah, terus apa itu model United Nations?
itu adalah academic simulation of United Nations. Simulasi dari United Nations. Hah? United Nations kok ada simulasinya? Maksudnya gimana? Maksudnya gini, dalam menyelesaikan masalah, oke misalnya gini aja contoh, sekarang ada COVID-19, ya kan? COVID-19 adalah masalah dunia. Tapi kalau misalnya ada orang ngomong, saya ingin menyelesaikan COVID-19, diketawain. Kamu ingin menyelesaikan COVID-19 apanya dulu? Menyelesaikan bagian kesehatannya, atau bagian ekonominya, atau bagian keuangan, atau bagian misalnya kejahatan atau keamanan yang mana? Nggak bisa kita ngomong menyelesaikan COVID-19 tapi di bagian mananya dulu. Nah, itu yang UN lakukan dengan membagi-bagi konsol tadi untuk menyelesaikan masalah tertentu. Kalau saya dulu kan ada di Islamic Ministries Conference. Nah, itu berarti kalau di model United Nations itu masuk ke WHO, ke WHO. Soalnya saya fokus ke kesehatan. Di sana kita berbicara soal vaksin, di sana kita berbicara soal social distance, kita berbicara soal tenaga kerja frontliners atau orang yang pakai baju PPE itu. Dan kita berbicara tentang welfare mereka kayak gimana, kesehatan mereka. Kita nggak nyentuh banyak-banyak ke ekonomi, walaupun nyentuh dikit tapi nggak dalam banget. Itu kita fokus ke kesehatan. Kita fokus ke riset virusnya kayak gimana. Ini kira-kira ada permasalahan nggak dalam risetnya. Nah, itu fokus yang waktu saya lakuin dulu di International Model IC. Nah, di situ. Oke, jadi model United Nations itu simulasi. Kalau bisa dibilang itu adalah simulasi rapat. Maksudnya gimana simulasi rapat? Karena United Nations dalam menyelesaikan COVID-19, misalnya under Council WHO. Oke, tema dalam rapat kali ini atau dalam perkumpulan kali ini adalah perkembangan COVID-19 dari segi kesehatan. Misalnya kayak gitu. Di negara berkembang dan negara maju. Misalnya kayak gitu. Oke kan? Nah, topiknya udah jelas, skupnya jelas, kesehatan. Karena under council WHO. Nah, terus habis itu maksudnya ini rapat buat apa sih? Nanti hasil dari rapat itu ada yang namanya resolusi. Apa itu resolusi? Resolusi itu hasil apa yang akan kita lakukan sebagai negara-negara di dunia untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya kayak contoh 1, menganjurkan rakyat untuk melakukan social distancing, atau misalnya 2, melakukan campaign dalam meningkatkan edukasi para orang-orang kayak gitu melalui A, B, C, D kayak gitu. Nanti hasilnya resolusi itu adalah hasil akhir dari MUN resolusi, dan itu nanti ada voting di situ. Oke, udah ada bayangan dikit kan. Nah, itu di UN asli. Terus gimana di model United Nations? Sama, nggak ada bedanya. Bedanya cuman kita melakukan itu untuk belajar dan UN melakukan itu untuk keselamatan negara, keselamatan dunia, mungkin kayak gitu ya bedanya. Oke. Terus ada students from teams are assigned and research a country, take on roles as diplomat, investigate, and so far and so forth. Nah, jadi prosedurnya kayak gini. Misal Instagram kan, Instagram ada pendaftaran model United Nations, misalnya kayak comfort MUN, etik MUN, pokoknya nama MUN tuh banyak dan aneh-aneh kadang-kadang. Ada yang berbayar, ada yang nggak berbayar. Nah, manfaatkan yang nggak berbayar. Soalnya kalau berbayar tuh kadang-kadang sampai jutaan kalau offline. Kalau online paling berapa puluh ribu gitu, ratusan ribu. Tapi yang gratis banyak. Oke, kayak gitu. Terus kita daftar, biasanya ngisi data di Google Form. Oke, udah ngisi di Google Form, habis ngisi di Google Form, nanti ada balasan email. Itu dikasih yang pertama study guide, yang kedua dikasih prosedur. Nah, ini contohnya ada model United Nations Handbook. Bisa dibuka nggak ya? Bentar. Ini waktu kemarin saya jadi panitia di IUM Model United Nations.
Nah, tiap delegate kalau daftar dikasih ini. Delegate handbook, isinya ini, term and condition, schedule, council, prosedur, MUN. Nah, yang saya ajarkan ini itu Harvard MUN. Soalnya MUN ada banyak banget modelnya dan prosedurnya mirip tapi beda dan nggak semuanya sama. Tapi yang lebih populer itu Harvard Model Indonesia. Nah, itu. Ini isinya. Nanti kalian kita bisa Google dan banyak banget yang membahas ini. Ini contoh aja isinya. Kayak ada ya ginilah. Jadi kita itu ketika masuk ke daftar model United Nation, kita nggak dibiarkan meraba-raba, kita nggak dibiarkan ini kita harus ngapain sih, kita ngapain sih, enggak. Sorry. Insya Allah, ya langsung. Sorry Mas Haikal, ini kayaknya belum kelihatan ya draftnya. Belum kelihatan. Gimana teman-teman? Belum. Kelihatan sorry, di PowerPoint itu. Iya, mungkin bisa di-adjust dulu sedikit. Oke. Atau tadi share screen-nya khusus PowerPoint doang ya? Bentar. Oke. It's okay, take your time. Oke. Belum kelihatan ya? Bentar ya. Atau bisa di-unshare dulu terus share your screen. Bukan share PPT-nya. Oke. Entire screen. Oke. Ya. Wait. Gimana teman-teman? Insya Allah masih paham ya. Nanti kalau ada yang belum dipahami di ujung bisa ditanya. Ini mulai agak berat nih materi. Minggu lalu kita bahas pidato kan. Pidato itu sebenarnya part of MUN juga. Karena kita nanti harus berpidato ya Mas. Tapi ini tuh gimana caranya pidato itu bisa kalian pakai untuk simulasi rapat PBB tadi gitu guys. Jadi yang nggak hadir minggu lalu nanti nonton YouTube ya biar paham. Udah kelihatan. Oke. Udah fix kelihatan. Oke. Nah, ini isinya ada overview dan lain-lain. Nah, bisa dibaca. MUN tuh Harvard MUN. Dewan Rakyat tuh DPR ya? Ya nggak ada apa ya kalau di Indonesia? Iya. Dewan Rakyat. Dan ini mereka pakai bahasa Melayu sama Inggris. Jadi ada 2 konsul untuk Dewan Rakyat gitu. Itu isinya mungkin bisa dilihat sekilas kayak gini ya. Jadi ya kita nggak dibiarin buta lah kalau daftar MUN. Soalnya banyak banget yang first timer. Ini udah kalau ikut MUN saya sudah berapa ya? Paling ke 8 apa ke 9? Ke 8 kayaknya. Udah 8 kali ikut MUN. Dan banyak dari orang-orang yang ikut MUN itu anak SMA banyak. Jadi kalau mau ikutlah mumpung masih muda dan masih banyak waktu. Karena ini sangat bermanfaat. Dan juga jangan takut kalau pertama kali ikut MUN karena pasti banyak banget yang first timer. Yang baru pertama kali ikut banyak banget dan akan diajarin sama chairnya sedikit demi sedikit. Gitu. Sekarang kelihatan nggak screen PowerPoint-nya? Kelihatan. Oke, nice. Ini kalau offline kayak gini, MUN offline. Kayak keren-keren gitu ya. Pakai dasi, pakai jas. Habis itu dikasih plakat. Nanti kalau misalnya mau voting kita angkat plakat. Kayak gitu aja udah rasanya udah kayak apa ya, diplomat beneran. Bener, feel-nya tuh ada berasa banget. Iya. Gitu. MUN offline. Nah, ini sebelum conference tadi kan saya sudah jelasin kita registrasi dulu. Registrasi itu gimana? Itu ini biasanya ngisi Google Form. Habisnya udah oke, kan kita naruh email tuh di situ. Nanti habis itu kita dapat balasan email. Nanti yang pertama kita dapat negara. Misalnya kita daftar di ECOSOC. ECOSOC itu Economy and Social Council tadi. Gitu. Misalnya temanya tentang apa ya? Taxation of fosil kayak gitu. Misalnya kayak ya memberi pajak pengeluaran zat yang berhubungan dengan itulah, dengan apa namanya kendaraan bermotor atau taxation of sugar food itu ada. Nah itu kayak gimana negara yang kita dapetin menghadapinya. Nanti kita dapat rules of procedure. Ini kok dibuka kelihatannya ya? Kelihatan. Nggak bisa dibuka ya. Biar tahu nanti rules of procedure-nya kayak gimana mungkin.
Oh, ini nggak bisa dibuka ya? Oke, jadi rules of procedure nanti cuma aturan-aturan doang kayak gitu. Jadi ya dari awal sampai akhir tuh ngapain aja jelas. Study guide itu gambaran tentang tema-tema yang akan dibahas. Jadi misalnya ini masalahnya sebenarnya apa sih? UN tuh udah ngapain aja sih? Dan negara misalnya benua Amerika udah ngapain, benua Eropa udah ngapain, Asia udah ngapain. Terus misalnya kita dapat negara, waktu itu saya daftar di UNHRC, itu Human Rights Council, temanya tentang eutanasia. Apa itu eutanasia? Yang Apa? bunuh diri pakai obat atau apa sih gitu. Bukan bunuh diri sih, apa ya, mengakhiri hidup. Ya gitulah pokoknya. Jadi misalnya ada pasien, dia itu sakit keras, terus dia udah yakin nggak bakal hidup, terus habis itu dia bilang ke dokter, dokter bunuh aku dokter, kayak gitu. Itu kalau kita dokternya tuh boleh atau enggak kayak gitu. Nah itu temanya eutanasia. Kan apa ya, kayak sangat ya nggak rumit juga sih, tapi seru juga kan. Nah kayak gitu. Itu kan masalah human right, masalah apakah manusia punya hak untuk meminta dokter untuk mengakhiri hidup dan apakah dokter punya hak untuk membunuh orang itu. Nah itu temanya gitu. Dan waktu itu saya dapat negara Namibia. Wah itu pusing banget. Negaranya juga kan jarang dengar. Kayaknya tuh pertama kali dapat negara kayak gitu. Teman saya ada yang dapat negara apa ya bahasa Inggris tuh? Ivory Coast. Apa mungkin ada yang nggak tahu itu negara apa, tapi itu adalah sebuah negara di Afrika namanya Ivory Coast. Itu susahnya. Tapi seru. Kita jadi tambah luas pemahamannya. Nah, kayak gitu sedikit dijelasin. Ini masalah tentang apa, jadi nggak usah takut. Nggak usah takut kita nggak paham ini bahas apa, nggak usah takut, itu dijelasin semuanya di study guide. Ini sayang sekali nggak bisa dibuka, nanti mungkin kalau udah bisa dibuka ya, atau nanti mungkin bisa di share aja. Terus ada juga setelah itu kita ngelakuin research. Sebenarnya riset dari study guide ini udah bisa, kita udah dapat intinya di study guide, tapi kita perlu cari research yang lebih dalam di website, di UN, di banyak di internet banyak. Habis itu kita nulis position paper. Apa itu position paper? Oke, nanti kita bahas untuk position paper ya. Ini wajib dikumpulin sebelum UN. Position paper itu istilahnya stance negara kita kayak gimana. Misalnya temanya tentang perang antara Israel dan Palestina, reconciliation Israel dan Palestina. Kalau misalnya kita dapat negara Palestina, kita dapat negara Amerika, apakah kita nulis kita harus membebaskan Palestina? Kan enggak. Itu langsung kita bisa dipecat dari pemerintah gitu. Jadi kita itu sebagai bagian dari pemerintah. Oke, jadi kita nggak bisa nggak bisa, wah saya nggak suka nih ada pemerintah negara Amerika memerangi Palestina. Wah saya pokoknya mau membebaskan Palestina sebagai dubes Amerika di UN. Nggak bisa. Itu akan sangat mengurangi poin. Soalnya kita tuh di model United Nations sebagai aktor. Kita acting sebagai diplomat negara itu. Jadi kalau misalnya kita dapat negara Amerika dan temanya Israel dan Palestina, ya mau nggak mau stance kita adalah mendukung Israel atau apa ya istilahnya menguatkan status quo. Maksudnya menguatkan status quo itu ya udah kayak gitu aja. Ya kayak gitu istilahnya. Apa kalau misalnya temanya apa lagi? LGBT. Misalnya temanya tentang ya kan hak LGBT di mata dunia kayak gitu. Misalnya kita dapat negara yang bebas banget kayak negara Spanyol, apa negara Amerika lah. Terus kita mau menolak LGBT. Memang rasanya di hati itu kayak aduh kok kayak gini topiknya. Kok negaranya Amerika. Tapi mau nggak mau kita harus ngikutin stance negaranya. Misalnya temanya juga pernah ada itu waktu itu demokrasi. Tapi kita negaranya Syria atau Arab Saudi, yang mana itu absolut monarki. Nah itu kayak gimana? Itu seni, bagaimana kita mempresentasikan negara kita dengan tidak menjelek-jelekkan negara kita, tapi menolak. Kayak, saya tuh gak setuju dengan ini. Tapi negara saya itu bagus dengan hal ini. Tapi saya
tidak menolak hal ini, tapi saya nggak setuju. Ya kayak gitu, itu bahasanya gitu lah. Diplomasi, political correctness. Gitu. Oke. Ini ada flow. Jadi flow dari model United Nations, prosedurnya. Kalau kecepatan bilang ya nggak apa ya. Ini soalnya penjelasannya agak cepat. Yang pertama ada roll call. Jadi kan sebelum debat udah tahu kan, sebelum tadi kita registrasi, habis itu kita dapat study guide, habis itu kita dapat apa namanya rules of procedure. Nah, hari conference datang, datang hari conference. Kalau online masuk ke Zoom gitu. Nah, pertama kali ada namanya roll call. Roll call itu absen. Nanti ketika absen, misalnya kita dapat negara apa Indonesia, jangan nggak suruh. Kita dapat negara apa ya? Yang belum pernah didengar yang susah, Ethiopia, nah gitu. Nah kita dapat negara Ethiopia, oke kan? The Delegate of Ethiopia. Nah jawabannya tuh dua, bisa present and voting. Apa bedanya? Kalau present itu berarti kita harus voting di prosedural tapi nggak harus di substansial. Apa bedanya? Prosedural tuh kayak gini. Setiap keputusan di model United Nations itu ada voting. Misalnya ada yang mengajukan tema A, itu voting. Mengajukan tema B, itu voting. Apakah tema A layak dibicarakan, itu voting lagi. Itu prosedural. Apakah kita mau diskusi secara formal atau informal, itu voting lagi. Semuanya serba voting, itu prosedural. Tapi substansial itu di paling akhir. Apa itu substansial? Waktu kita menentukan resolusi. Misalnya resolusinya udah jadi nih, misalnya temanya apa? LGBT. Temanya mengkriminalisasi LGBT di dunia. Nah, kayak gitu misalnya temanya. Nah, nanti misalnya kita kalau di substansial, resolusi udah jadi, oke sekarang voting. Bisa present, bisa abstain, bisa against. Waktu bisa apa? In favor, against, abstain. Sorry. In favor, against, abstain. Nah, kalau kita di roll call bilang present, nanti waktu voting akhir resolusi kita boleh abstain. Tapi kalau kita di roll call bilang present and voting, nanti kita di paling akhir resolusi itu kita harus either in favor atau against. Kayak gitu ya, perbedaannya di roll call. Oke. Udah roll call selesai, tag. Habis itu setting the agenda. Setting the agenda itu maksudnya dalam satu konsol itu nggak cuma satu topik. Misalnya kemarin waktu saya di IUM Model United Nations itu kan saya jadi admin. Ya pokoknya ya yang prosedural gitulah, ngurusin manajer gitu. Nah, under ECOSOC, Economic and Social Council, itu ada dua topik. Yang pertama topiknya itu gas taxation. Jadi semua kendaraan yang punya gas tuh dikasih pajak. Tergantung berapa mili gas apa kayak gitulah, tentang ekonomi kayak gitu. Habis itu yang kedua tentang tourism. Tourism apa ya lupa. Jadi pokoknya ada dua topik tentang taxation sama tourism. Nah, ini juga voting. Kira-kira mana yang mau dibicarain pertama. Dan tiap topik ini nanti resultnya ya resolusi itu. Apa yang harus negara-negara lakukan. Nah, itu setting the agenda. Misalnya udah jadi. Oke, kita punya dua agenda. Kira-kira mau yang mana ini? Oke, kan nanti chairnya pada bilang, oke, yang mau agenda 1 result plakat kayak gitu. Agenda 2 result plakat. Oke, misalnya jumlahnya banyak yang agenda 1. Terus agenda 1 siapa yang mau ngomong soal agenda 1? Maksudnya ngomong ini gimana? Maksudnya biar dia influence yang lain biar pada milih agenda 1. Ayo ngomongin ini aja nih, nggak usah diomongin ini akhir aja nanti. Ini lebih penting kayak gitu. Nah, habisnya terakhir baru ya sekarang kita pilih yang mau agenda 1 mana angkat tangan, yang mau agenda 2 mana angkat tangan kayak gitu. Angkat plakat. Oke ya, clear agenda. Habis itu we go to the debate. Debate ini ada dua, formal sama informal. Nanti ada dijelasin, nanti saya jelasin di session flow ini ada. Jadi debate itu nanti kita masuk ke general speaker list. Apa itu general speaker list? Jadi nanti chairnya bilang, oke, want to be added to general speaker list, please raise your placard.
kayak gitu, angkat plakat, nanti di checklist sama itunya chairnya, misalnya oke Namibia, Ethiopia, USA gitu, setelah ada listnya, udah tiap delegate itu waktu ngomongnya 1,5 menit. Ini teknis banget ya, ya biar kebayang kayak gimana 1,5 menit, udah kan? Nah 1,5 menit ngomong apa aja? Nanti saya jelasin. Nah udah kan, sama 1,5 menit. Terus habis itu kita habis 3 orang atau 4 orang ngomong, nanti baru chairnya nanya, is there any motion on the floor? Nah itu berarti dia bertanya apakah ada mosi yang mau diajukan. Nah biasanya itu ada yang mengajukan moderated caucus atau unmoderated caucus. Nih ada di sini kan, nih moderated atau unmoderated. Teknis banget, tapi nggak apa-apa. Karena kalau teknisnya bisa dibayangin. Oke, misalnya ada yang bilang, oke, I probe the delegate. Oh ya, sama di MUN itu nggak boleh ngomong I, nggak boleh ngomong you. Harus ngomong kata ganti ketiga, kayak the delegate of Ethiopia would like to propose moderated caucus for 10 minutes and 1 minute for each speaker about apa. Nah, apanya tuh apa coba? Apanya tuh misalnya gini. Temanya tadi tentang apa ya, yang gampang aja lah, development of COVID-19 in developed and developing countries. Gitu. Moderated caucus itu lebih spesifik. Biasanya kan COVID-19, development itu kan besar banget. Development apanya, di kesehatannya, apa ekonominya, apa risetnya. Nah, kalau di moderated caucus itu dispesifikkan. Jadi, okay, the delegate of Ethiopia would like to propose 10 minutes of moderated caucus, 1 minute for each speaker about the development of COVID-19 research in developed countries. Nah, jadi fokus. Dia cuma ngomong soal riset dan itu cuma khusus di negara maju. Nggak boleh ngomong ekonomi, nggak boleh ngomong keuangan, nggak boleh ngomong apa, fokus ke riset. Nah, kayak gitu. Tapi biasanya nggak cuma satu negara. Nanti ada banyak negara nih. Tek. Jadi nanti di voting lagi. Oke, udah ada 3 mosi nih. Yang pertama fokus ke riset. Habis itu misalnya yang kedua delegate of USA. Dia mengajukan 15 menit speaker 15 menit speaking time. 2 minutes it's delegate kayak gitu. Voting lagi. Itu prosedural voting. Terus kalau unmoderated caucus itu kayak gimana? Unmoderated caucus itu misalnya di moderated caucus kita udah dapat ide. Oke, jadi di moderated caucus dulu, itu tiap orang ngomong, nggak boleh disela, nggak boleh ditanyain, ngomong aja di situ. Tapi biasanya waktunya 1 sampai 1,5 menit, nggak lama. Udah. Gunanya apa? Gunanya kita dapat insight dari negara-negara lain tentang tema yang sangat spesifik ini kayak gimana. Dan nanti itu bisa membantu kita untuk membuat resolusi gitu. Habis itu udah moderated caucus clear, habis itu unmoderated caucus. Unmoderated caucus itu istilahnya bebas, kita mau ngapain aja. Kayak the floor is ours. Jadi nanti chairnya oke, unmoderated caucus for 10 minutes, apa unmoderated caucus for 15 minutes. Ya udah, chairnya diem. Chairnya tuh yang mimpin rapatnya. Diem, nanti delegate-nya ya gitu ngomong-ngomong sendiri, bikin rapat sendiri, ada yang bikin kubu A, kubu B. Misalnya temanya Israel Palestina, kubu Israel siapa, kubu Palestina siapa, kayak gitu. Itu suruh kayak gitu. Misalnya temanya perang dagang Amerika China. Nanti kubu Amerika siapa, kubu Cina siapa. Nah, di situ negosiasinya. Nanti kalau misalnya offline itu pada jalan-jalan. Karena tadinya kan duduk rapi tuh, pada jalan-jalan, pada ngumpul bikin kubu. Nanti kalau misalnya ada yang mau lobby, datang habis itu ngobrol, kamu mau ikut kubu saya enggak? Kubu saya gini. Menurut saya negara kamu tuh lebih cocok kubu saya loh, soalnya gini. Oh iya gini, akhirnya masuk. Gitu. Di situ lobbyingnya. Oke. Gunanya apa? Unmoderated caucus. Unmoderated caucus itu untuk menyusun working paper atau menyusun resolution. Oke. Nanti kita langsung Q&A dulu ya sebelum resolution. Oke. Jadi ini kan dari tadi Mas Haikal udah jelasin
flow dari MUN itu sendiri, dari mendaftar sampai kemudian unmoderated caucus. Nah, sebelum kita lanjutin nih, kayaknya mulai panas ya, mulai ngebul kepalanya. Nah, sebelum kita lanjut nih, biar enak, teman-teman ada nggak yang pengen ditanyain atau kayak apa itu caucus? Apa itu apa misalnya? Atau ada yang kurang jelas mungkin sebelum kita lanjut? Ada nggak? Silakan teman-teman, langsung raise hand aja. Caranya dengan buka fitur, gimana caranya Zakwan? Saya Ya buka reaction aja, nanti ada fitur raise hand gitu. ya. Ada nggak teman-teman? Buka klik partisipan ya? Bukan. Nggak, di reaction aja gitu. Ada Oh, fitur reaction. reactions. Oh ya, di reaction ya. Nggak ada kali di reaction. Berarti masih jelas nih semuanya. Coba kalau jelas kasih reaction jempol. Kalau jelas, kalau aman. Ada mau tanya, Nah, mau tanya ya, silakan. Ya, tadi itu misalnya pas kayak diskusi, kan kaukus tuh jadi sebenarnya kayak model diskusi gitu kan, Kak? Apa gimana? Betul. Model diskusi gitu kan. Nah, kalau pas di moderator kaukus kan dia kayak nyampein misalnya dari negara A, negara B, negara C gitu, mereka selama 10 menit nyampein misalkan ya gitu, nyampein pendapat atau apa-apa. Nah, nanti setelah itu dia bakal ada diskusi antar negara mereka masing-masing. Maksudnya kayak ada kayak sesi unmoderated caucus atau satu doang gitu, moderated caucus doang, atau bisa awalnya moderated caucus nanti unmoderated caucus yang setelahnya itu, atau gimana gitu? Oke, bagus. Jadi MUN itu kan waktunya 3 hari ya, 3 hari. Nah, itu biasanya tuh moderated caucus tuh sampai 3-4 kali. Nah, habis itu baru unmoderated caucus. Di moderated caucus kan nanti banyak negara yang ngomong soal keadaan negaranya kayak gimana, soal masalah spesifik ini. Kita udah terkumpul ide, nanti kita mikir, oh ini kayaknya negara ini cocok nih sama blok negara saya. Ini kayaknya negaranya cocok nih. Akhirnya waktu misalnya negara lain lagi ngomong, kita bisa, kalau misalnya online, kita bisa private chat ke delegate-nya. Kayak, hello, this is delegate of Ethiopia. I think that delegate of Ethiopia think that your idea is apa istilahnya sama dengan pemikiran kita, sepemikiran gitu kan. Mau nggak join blog saya? Nah, kayak gitu. Jadi diplomasi sama negosiasi, lobbying itu a whole day. Kayak gitu. Oh, berarti cuma nggak sekali sesi kaukus doang gitu, bisa berkali-kali gitu ya? Berkali-kali. Makasih, Kak. Oke. BTW siapa tadi yang nanya? Namanya, kelas berapa, asal dari mana? Nama saya Ahmad Zakwan Anifireva, biasanya dipanggil Zakwan, dari kelas 2 SMA, asal kota Surabaya. Oke. Yang lain gimana? Mungkin yang SMP? Karena ini sebenarnya SMP mungkin bisa aja ikut ya. Kalau nggak tahu ya. Dulu waktu saya jadi panitia ya, Kak Dava, di IM Nation, itu ada usia 9 tahun ikut. 9 tahun, 11 tahun, itu gila. Dari Surabaya, anak 11 tahun tuh, masih ingat. Nah, ini teman-teman. Mantap. Anak ini bukan sih anak apa ya namanya? Ke sekolah ini Petra. Lalu lupa saya. Pokoknya di Surabaya aja gitu. 11 tahun. Iya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, boleh di raise hand aja teman-teman. Kalau memang jelas bisa dikasih reaction, jempol, atau checklist di partisipannya. Ya, sepertinya memang either sudah jelas atau yang lainnya ya. Tapi harapannya sih memang sudah jelas. Jadi mungkin kita bisa lanjut aja. Silakan Mas Haikal. Bentar ya. Ada lagi bentar. Satu lagi. Jadi kan ini agak gimana gitu ya. Fungsi dari MUN sendiri tuh sebenarnya apakah hasil resolusi dari MUN nanti itu bakal dipakai sama United Nations-nya, atau cuman hanya sekedar untuk pembelajaran edukasi gitu, misalnya kayak gimana sih diplomasi di United Nations atau gimana? Itu tergantung panitianya sih. Soalnya emang MUN tuh bebas. Dia maksudnya siapapun tuh boleh mengadakan MUN sendiri. Tapi kalau misalnya kemarin saya ikut Comfort MUN, itu emang hasilnya langsung disalurkan ke UN. Jadi yang the best delegate
itu dia dapat beasiswa dari UN berapa puluh ribu dolar gitu. Jadi kayak gitu. Kemarin ada di Convert MUN. Oh, berarti tergantung yang ngadain gitu ya, Kak? Iya. Makasih, Kak. Nah, Oke, good question. Bisa diturunin dulu tangannya. Yang lain gimana guys? Kita lanjut dulu ya. Oke, silakan Mas Haikal. Oke, so Unmoderated Caucus nih, udah ngomong, udah ngobrol, udah bentuk blog lah, udah bentuk kubu-kubu gitulah kan. Nah, terus habis itu tiap kubu-kubu itu nanti mereka bikin yang namanya working paper. Working paper tuh kayak mana ya? Ada contohnya, udah saya contohin working paper. Working paper itu istilahnya working paper itu kayak persiapan sebelum jadi resolusi. Jadi yang pertama itu ada yang namanya resolusi, itu hasil akhir. Habis itu yang kedua ada yang namanya draft resolution, itu sebelum jadi resolusi. Habis itu ada yang namanya working paper. Working paper itu istilahnya masih mentahannya resolusi, kayak gitu. Nah, ini contoh working paper. Nggak kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Kelihatan. Iya. Working kelihatan. paper. Working papernya kelihatan. Oke. Iya. Sip. Ini working paper. Bisa dilihat kan itu ada signatories Brazil, Pakistan, Cameroon, Ireland. Nah, signatories ada dua. Yang pertama sponsor sama signatories. Sponsor itu yang nulis, signatories itu yang mau mendiskusikan, either dia menolak atau setuju. Gitu. Ini bisa lihat temanya pandemi. Nih, jelas kan? Maksudnya rapi, bukan essay, poin. Jadi MUN poin-poin isinya. Ini kayak gini. Dari segi monitor, dari segi education, habis itu dari segi xenophobia, discrimination. Oh, ini temanya itu. Iya, COVID-19 sama tentang human rights. Nah, ini contohnya working paper. Jadi jelas poinnya A, B, C, D, mau ngapain, poinnya apa aja. Itu working paper. Sebenarnya working paper bebas sih, mau nulis apa aja, mau tulisan kita kacau, mau tulisan kita ada banyak working paper. Kan tiap kubu tadi bikin working paper. Nih ada yang kayak gini kan. Nggak rapi-rapi banget kan. Nih ada yang kayak gini. Ada juga yang kayak gini. Bebas working paper. Kayak gitu. Sekarang ke slide apa ke itu PDF-nya? Slide sekarang, slide. Slide. Oke, berarti benar ya. Oke. Itu contohnya tadi working paper. Habis itu draft resolution. Ketika working paper nih. Nanti misalnya nanti chairnya ngomong, oke, now it's time for submission, for working paper submission. Kumpulin. Biasanya lewat email gitu kan. Terus habis itu nanti ketika udah kembali ke speaker list. Nah, oke, speaker list itu apa sih? Maksudnya itu ngomongin apa aja sih general speaker list? Itu kita bebas ngomong apa aja. Everything, mau condemn negara, mau support negara, mau condemn chair juga boleh, mau apa-apa bebas. Di situ waktunya 1,5 menit. Oke. Jadi misalnya kita udah ngomong nih, misalnya saya tidak setuju dengan negara Amerika yang misalnya temanya COVID-19. Katanya negara superpower, tapi kenapa presidennya Donald Trump dulu nggak percaya sama COVID? Berarti negara Amerika kita tidak bisa percaya terhadap apa-apa yang dibicarakan Amerika tentang COVID-19 gitu bisa. Nah, menariknya di general speaker list itu ada yang namanya yielding. Nih, apa itu namanya yielding? Misalnya kita udah selesai ngomong, tag 1 menit. Oke, the delegate of Ethiopia would like to yield to siapa? Kalau to the chair, itu berarti udah selesai. Kalau would yield to another delegate, berarti kita nanyain delegate kayak, respon kamu gimana coba terhadap pidato saya? Misalnya temanya kayak ya tadi Israel Palestina.
kita sebagai delegate USA kan, kita ngomong bahwa Palestina itu nggak berhak merdeka, atau kita ngomong ya kayak gitulah modelnya. Terus habis itu kita USA would like to yield to the Saudi Arabia, kayak gitu. Ya, coba Arab komen dong terhadap pidato saya gimana, nah gitu. Itu kan seru, kayak nantang tapi secara diplomatik. Jadi walaupun kita konfront ke orang, walaupun ini bermanfaat juga di kehidupan sehari-hari, walaupun kita nggak suka ke orang itu, tapi gimana caranya kita ngomong kalau kita nggak suka tapi nggak menyakiti hatinya, kayak gitu. Yang penting ide kita tersampaikan, kita tuh nggak setuju, kayak gitu. Ini teknik diplomasi dapat di MUN. Ini emang jam terbang sih. Semakin banyak ikut nanti semakin dapat feel-nya. Ada juga yang yielding the floor to open question. Mau tanya. Biasanya kalau yang udah master tuh oke. Delegate would like to yield for any question gitu. Buka semua question yang mau tanya. Itu baru masuk tanya gitu. Tapi delegate juga punya hak untuk menjawab dan tidak menjawab. Misalnya ada pertanyaan yang wah ini susah banget pertanyaannya. Misalnya nggak mau jawab gitu. Kayak gitu bisa. Jadi bebas. Jadi emang sangat formal dan itu memang melatih kemampuan diplomasi kita. Diplomasi kan sangat formal. Habis working paper ke draft resolution. Oke, draft resolution itu kayak gini bentuknya. Aduh, sorry. Draft resolution. Nah, kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Tuh, topiknya Preserving Human Rights for Refugees and Stateless People During Pandemic. Itu waktu itu saya jadi Vietnam kayaknya, kalau nggak salah. Nah, ini sponsors, ini yang nulis, maksudnya yang berkontribusi paling besar di resolusi ini. Signatoris itu orang yang mau mendiskusikan. Nah, sangat-sangat formal. Nah, oke. Ini ada pelajaran yang berharga di resolution. Jadi ada 2 clauses yang kita gunakan. Yang pertama ada preambulatory clauses, yang kedua ada operational clauses. Preambulatory itu awal-awal kayak gini. Recalling, deeply disturbed, expressing its concern, bearing in mind. Itu di awal-awal. Ini dikit aja, nggak perlu banyak-banyak, tapi perlu. Buat apa preambulatory clauses ini? Untuk mengelaborasi masalah yang ada. Kayak misalnya yang pertama, deeply disturbed by the alarmingly large number of refugees and stateless people and so on and so forth. Kayak gitu. Jadi kita aware, kita tuh punya masalah ini loh. Kita tuh kayak gini loh. Nah, habisnya yang kedua, ada yang namanya operation. Ini yang paling penting untuk solusi. Declares and adopt the solution to improve the refugee crisis. Nah, decide operational clauses, calls upon, operational clauses, request. Bisa di Google, itu ada. Jadi di Google tuh ada operational clauses apa aja, preambulatory clauses apa aja. Itu penting banget. Itu bisa digunakan untuk MUN, untuk daftar beasiswa, untuk CV, untuk portfolio. Operation sama preambulatory itu penting banget. Untuk nulis press release, ini yang dipakai. Clauses yang dipakai. Oke, dan with that one, so next, udah jelas ya tadi draft resolution. Yang penting bisa bayangin dulu lah nanti acaranya kayak gimana MUN-nya. Terus habis itu draft resolution, habis itu voting, substantial voting. Negara mana yang mendukung dan negara mana yang nggak mendukung resolusinya. Habis itu kalau misalnya tadi di roll call kita present, berarti kita boleh abstain, tapi kalau kita present and voting, kita nggak boleh abstain. Either in favor, mendukung, atau reject, menolak. Gitu. Oke. Udah sih, habis itu closure of debate, habis itu udah. Closure of debate, habis itu voting procedure. Oke. Sekarang caranya buat position paper. Gimana caranya buat position paper? Itu yang pertama kita harus punya, kita tahu background topiknya apa, sejarahnya apa, habis itu negara kita, ini mungkin dengan menjawab, jadi mungkin pakai template ini, dengan menjawab pertanyaan ini kita bisa membuat position paper. Gunanya apa position paper?
Jadi ketika chair itu baca position paper, oh kamu Ethiopia ya, jadi Ethiopia gini stance-nya. Oke, boleh. Istilahnya ini adalah CV negara dalam kasus tersebut, kayak gitu. Jadi kan nanti kan yang menentukan menang atau kalah kan chair sama co-chair. Nah itu nanti mereka sebelum conference baca position paper. Nanti ada juga awards the best position paper. Berarti position papernya itu komprehensif, jelas, bahasanya nggak muter-muter, to the point gitu. Ini mungkin bisa dipakai nanti pertanyaannya dengan menjawab ini. CV negara lah dalam topik itu. Itu personal opinion gitu. Oke, ini tadi udah dijelasin ya kayak roll call kayak gimana, terus setting the agenda, terus habis itu committed to set time limit on speech. Time limitnya berapa? Biasanya kalau formal debate atau general speaker list itu 1,5 menit, moderated caucus itu 1 sampai 2 menit, unmoderated caucus itu bebas. Soalnya chairnya nggak berhak ngapa-ngapain situ. Ini debate. Tadi udah dijelasin kan formal debate. Habis itu, oh iya amendment. Ada poin namanya amendment. Ketika kita membicarakan draft resolusi tadi, udah ngomongin draft resolusi nih, udah dibaca semuanya. Misalnya ada yang ngajuin motion to first reading of draft resolution atau motion to conduct first reading of draft resolution, kayak gitu. Oke, udah dibaca semua. Habis itu nanti ketika chairnya ngomong istilahnya motion on the floor, kayak gitu, ada yang bilang motion to amendment. Amendment itu berarti ketika dia baca, ketika delegate-nya itu baca draft resolution, dia kayak ini kayaknya nggak benar nih resolusi nomor ini, resolusi yang ini resolusi misalnya ini kayaknya resolusi nomor 2 ini nggak benar nih. Nanti dia bilang amendment tuh bisa yang pertama menghapus, wah ini nggak penting. Habis itu yang kedua mengganti, kayak coba diganti sama punya saya lebih bagus kayaknya. Atau yang ketiga menghapus, mengganti, memodifikasi. Kalau mengganti udah dibuang, ganti yang baru, modifikasi ditambahin atau dikurangin kayak gitu. Nanti amendmentnya dikirim lewat email, harus jelas dari negara apa, dari negara mana, amendment poin berapa, misalnya 1D kayak gini, apa 1D harus jelas. Apa kalimatnya. Jadi MUN juga melatih kita untuk clear, untuk jelas dalam hidup. Kayak gitu. Hidup harus jelas, mau ngapain harus jelas, indikatornya apa yang mau diganti, apa yang mau kita lakuin, ABCD jelas, clear. Itu yang saya dapat dari MUN. Udah, amendment selesai, nanti habis itu voting procedure. Oh ya, ini ada poin sama motion. Yang pertama ada motion to open and close the speaker list, itu untuk masuk ke debate. Maksudnya apa? Is debate required allowed? Misalnya gini. Misalnya motion for unmoderated caucus. Iya kan? Oke, misalnya USA ngajuin unmoderated caucus 10 menit. Australia ngajuin motion unmoderated caucus 20 menit. Nah, nanti chair bilang, oke, silahkan Amerika ngomong selama 30 detik, kenapa 15 menit, atau kenapa 10 menit, nanti Australia ngomong 30 detik, kenapa 20 menit. Nah, itu namanya is debate required or allowed. Kalau allowed itu berarti boleh iya, boleh enggak. Boleh ada debate, boleh ada enggak. Tapi kalau required, itu harus ada kadang-kadang kayak gitu. Kayak gitu ya. Misalnya juga moderated caucus. Misalnya negara Malaysia mengajukan, misalnya tadi tentang COVID-19 ya, membahas masalah ekonomi di negara maju. Habis itu negara Indonesia membahas masalah refugee atau masalah refugee apa misalnya? Refugee pengungsi. Iya kan pengungsi kan? Iya. Refugee. Oke. Nah, itu nanti chairnya bisa bilang, oke, silahkan Indonesia ngomong 30 detik. Kenapa topik ini penting? Ngomong, tag ada apakah ada yang ingin melawan atau adakah pertanyaan gitu. Itu juga boleh yield. Terus habis itu Malaysia ngomong 30 detik kenapa ini penting. Dan ini itu under general speaker list kayak gitu.
Ini belum masuk moderated caucus, belum masuk unmoderated caucus, ini masih general speaker list. Karena kita bebas mau ngapain. Oke, clear. Motion to be added to the speaker list. Itu misalnya ada negara yang dia belum masuk ke general speaker list, dia boleh masuk. Point of order itu kalau misalnya Chair melakukan kesalahan, misalnya yang angkat tangan negara Indonesia, tapi Chairnya ngomong, oke, delegate of Australia. Nanti point of order, Chair, dijelasin salahnya di mana. Point of information itu kayak bertanya bisa, nambah informasi bisa. Point of inquiry itu bertanya, fokus lebih bertanya. Point of personal privilege, misalnya kalau di offline ya, misalnya ada delegate lagi ngomong, kita boleh nyela, tapi khusus untuk point of personal privilege. Misalnya kayak suaranya kecil nih, delegate-nya ngomong, kita nggak jelas, langsung angkat plakat, point of personal privilege, nanti chair-nya, oke silahkan, suaranya kita ngomong, suaranya kecil, kerasin dong, kayak gitu kan. Oke. Lanjut, motion to move into open debate. Itu kayak kita mau melakukan debate masuk ke itu awal-awal masuk ke general speaker list. Extend time, paham lah ya jelas. Terus motion to table the topic itu postpone. Maksudnya misalnya kayak itu saya pernah waktu di Monash MUN. Monash MUN itu temanya membahas tentang Taiwan independency. Oh, itu kan pusing banget. Topik 1. Sedangkan topik 2 misinformation. Lebih enak kan tentang misinformasi, hoax kayak gitu. Nah, ketika kita ngomong soal Taiwan, itu kita semua salah. Jadi diskusinya ya udah muter-muter. Taiwan tuh sejarahnya tuh dulu ada dari Cina, habis itu pecah, ya muter-muter di situ terus. Akhirnya ada yang ya motion to table the topic. Jadi ngomongin Taiwannya nanti dulu, ya nggak nyampe ke solusi nih, langsung fokus lompat ke topik selanjutnya yaitu misinformation kayak gitu. Oke. Motion to introduce a friendly amendment. Tadi masalah amendment itu ada 2, friendly sama unfriendly. Friendly itu ya berarti diterima sama yang sponsor, sama yang nulis. Kalau unfriendly itu ya entah itu menghapus atau menjelekkan amendment tadi atau condemn kayak gitu. Motion to divide the house itu misalnya gini. Resolusi udah selesai. Tapi kok banyak yang nggak setuju nih. Waduh, kacau nih. Ini kalau misalnya banyak yang nggak setuju, nanti nggak jadi menang nih, jadi best delegate kan gitu kan biasanya kalau ketua sponsor atau yang nulis resolusi paling banyak. Langsung motion to divide the house. Berarti motion to divide the house itu kita voting ulang dan nggak boleh ada yang abstain. Jadi either against atau in favor gitu. Soalnya ya gitu. Soalnya kadang-kadang yang abstain banyak yang against jadi nggak jadi itu. Yaitu cara diplomatik untuk melakukan itu. Motion to appeal the decision of the chair. Misalnya chair ngelakuin sesuatu akhirnya di-appeal. Misalnya chair ngomong A, chair jangan gitu dong chair, B aja dong. Nah itu motion to appeal. Motion to evict itu ngusir orang. Misalnya ada delegate, dia kayak annoying banget, dia debate-nya nggak sopan, nggak diplomatis, mengganggu. Motion to evict ya, tapi ini jarang banget sih. Ya diusir aja, keluarin aja lu delegate. Kayak gitu, biasanya gitu. Oke. Ini tadi udah. Nah, ini speech structure. Ini bisa dipelajari ya. Kayak pertama ngomong thank you chair, thank you madam, honorable chair, gitu baru ngomong. Ini speech untuk general speaker list. General speaker list itu yang tadi awal-awal, yang kita bebas mau ngomong apa aja. Walaupun kita bebas ngomong apa aja ya harus rapi dong. Nah, disinilah kita belajar public speaking. Habis kita jelasin brief history on the issue, habis itu kita hubungin ke country kita gimana, habis itu posisi country kita gimana, apakah mendukung atau menolak atau nggak jelas, atau mendukung dengan syarat atau menolak dengan syarat. Nah itu, habis itu kita jelasin posisi kita tuh sama negara yang lain gimana sih. Nah, ini tips nih, tips and tricks. Sebenarnya bebas nggak ada aturan. Bisa kayak gini juga, mungkin bisa dibaca. Kayak past action itu penting karena dengan adanya past action kita bisa memodifikasi atau condemn past action atau improve past action kayak gitu. Bebas. Berbicara tentang NGO atau berbicara tentang negara dan dia ingin negosiasi dengan negara yang lain itu gimana caranya, bebas di sini.
Ini juga debate speech. Debate speech tuh maksudnya di sini kita melakukan call for action. Kita mencoba untuk influence yang lain agar mereka mau ngikutin apa yang kita mau. Misalnya tadi collaboration. Maksudnya kita encourage and collaboration itu dalam COVID-19. Misalnya, delegate of Ethiopia would like to invite all delegates to collaborate in solving these issues together by apa A, B, C, D, E. Kayak gitu. In terms of A, B, C, D, kayak gitu. Ngomong apa kalau kita berbicara pakai poin itu kelihatan lebih keren dan lebih kelihatan apa ya, intelijen gitu kan, soalnya jelas. Misalnya kalau ngomong di debate tuh kayak gitu biasanya yang saya pakai. Kayak misalnya misalnya ada call to action. We encourage for our delegates to reconsider of normalization between UAE and Israel in terms of ABC by ABC kayak gitu. Misalnya ngomong tentang masalah normalisasi di Uni Emirat Arab dan Israel kayak gitu kan. Maksudnya normalisasi itu ya udah kan dulu kan Uni Emirat Arab itu kan dia memblokir semua penerbangan dan kerjasama ke Israel. Nah habis itu ketika saya menyuruh untuk ketika ada normalisasi itu berarti itu semua dihilangin, ya udah Uni Emirat Arab sama Israel biasa kayak negara biasa kerjasama. Ketika saya Arab Saudi, saya bilang untuk negara lain coba dong dipikirin lagi dong. Masa normalisasi sih? Karena apa? Karena 1, 2, 3. Mikirnya kayak gimana? Mikirnya kayak gini loh, 1, 2, 3 gitu pakai poin-poin gitu. Oke, ini tipsnya untuk debate. Yang penting prepare in advance, pasti prepare. Prepare waktu saya mau prepare ngomong, itu saya pikirin kira-kira nanti waktu MBN kayak gimana sih. Jadi udah di otak. Nanti gini, jadi saya harus ngomong A, B, C, D. Practice your speech depan kaca, depan kamera, depan temen, enak depan temen sambil ketawa-tawa. Nanti walaupun temen ada yang ngeledekin, tapi di situ kita dapat confidence. Kayak gitu. Take notes, bluffing. Nah, bluffing ini penting. Ini istilahnya kayak ngeles gitu sih. Teknik ngeles, bahasa kasarnya gitu. Kadang kita ditanya sesuatu yang kita nggak tahu. Tapi gimana caranya biar jawaban kita itu nggak menunjukkan kalau kita nggak tahu. Nah, di sini kita belajar MUN gitu. Terus stylenya gimana? Ini ada style. Yang pertama quotation, pertama-tama bisa digunakan. Quotation itu kayak kita menjelaskan tentang keadaan yang ada di sana. Anyway, no drug, not even alcohol, consider fundamental is of society. Itu kan kayak gini loh masyarakat yang ada. Habis itu yang kedua, ada yang namanya research fact. Ini paling gampang sih, paling enak. Kita tinggal Google, ada research, udah pakai aja. Ini digunakan untuk style tips ini ya. Style tips ini digunakan untuk opening. Opening biar apa namanya? Eye catching gitu. To raise the attention of audience. Analogi. Biasa analogi ini susah sih kalau bikin. Tapi kalau jadi bagus. Kayak gitu. Jadi kita mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kayak gitu. Kayak ini kan, is it better to restrain a dog before it bites or let it bite than treat the injury? Nah, temanya kan prevention of drug abuse. Tapi dia jelasinnya kira-kira lebih baik mana sih kita mencegah biar kita nggak digigit anjing atau biar kita digigit habis itu diobatin. Nah, itu kan analogi. Enak didengerin, paham, orang nyambung. Tapi kalau kita bikin analogi orang nggak paham, nah itu beda cerita. Stories. Ini paling memanjakan telinga. Kita bikin cerita dari awal, kayak dia cerita tentang apa namanya kehidupannya dia, soal alkohol, soal drug. Ini bisa dipakai di debat juga, by the way. Jadi ini style tips ini 4 ini biasanya digunakan untuk opening debat. Bisa. Soalnya saya kan juga pernah pengalaman juga di debat Arab sama Inggris. Biasanya dipakai. Sama di MUN, di debat MUN pun juga dipakai. Jadi ini emang
teknik public speaking untuk menarik audiens di awal-awal ketika kita ngomong. Resolusi tadi saya jelasin, ketika 51% setuju, maka resolution pass, udah selesai MUN. Working papers tadi udah jelasin, sponsor juga, signatoris, ini lobbying tips. Yang paling penting nomor 1, approach people quickly. Itu saya sendiri pun masih kadang-kadang kurang cepat. Soalnya kita mikir kan, ini siapa sih yang mau kita approach dulu, negara mana dulu, stance-nya kayak gimana sih, dan caranya gimana sih. Yang paling cepat, yang paling dapat blognya, yang paling dapat banyak teman gitu. Jadi nyari teman di MUN itu adalah yang paling cepat. Di situ poinnya. Terus nomor 2 juga penting, something for something. Maksudnya apa? Quid pro quo. Gini. Kamu join deh sama blog saya, nanti kamu bakal dapat gini loh. Jadi ada mutual agreement. Kita dapat sesuatu, teman kita dapat sesuatu. Jadi kita nggak cuma ngajak dia join terus kalau saya join ke blog kamu, saya dapat apa? Nah, itu namanya something for something. Jadi harus ada mutual benefit between both parties. Kayak gitu. Oke, terus yang kedua ini yang penting itu nomor 1 penting, stay enroll. Jangan sampai kita misalnya negara Saudi Arabia tapi melegalkan LGBT, itu bahaya banget. Atau misalnya kita negara Amerika tapi kita setuju absolute monarki, itu bahaya juga. Harus stay enroll, kita harus tahu kita itu siapa, kita negara mana, karena kita mewakilkan pemerintah negara itu. Habis itu yang penting lagi nomor 3, proaktif. Proaktif kita harus aktif. Kalau pertama-tama saran saya jadi proaktif dulu. Terlepas kita role apa, karena yang penting ketika kita udah proaktif, kita udah berani nanya, kita udah berani mendebat. Jangan peduli itu benar atau enggak. Kalau pertama-tama yang penting enggak robos. Nanti kita dapat feel-nya. Dapat feel kayak, oh, jadi gini mendebat. Jadi gini rasanya kita dikondem sama negara lain. Jadi gini rasanya dikritik. Kita tahu celah-celahnya. Oh, besok lagi kalau MUN saya mau kritiknya dari sinilah gitu. Itu oke. Masih ada waktu? Mungkin itu sih so far. Oke, itu ya. Ya, jadi luar biasa banget ya teman-teman. Meskipun mungkin kalau terutama yang teknis tadi ya, kalau kita pikir-pikir masih ribet banget, jujur, karena menurut banyak orang, termasuk menurut Kadasa sendiri, MUN itu harus dirasain dulu, harus terjun dulu ya, kalau ya. Betul. Biar benar-benar paham, ini apa maksudnya, prosedurnya gimana. Kalau cuma dengerin, memang masih buram mungkin. Ya. Jadi nanti kalau kita ada waktu lagi, kita bisa langsung praktis MUN beneran, antara siswa Kafila gitu ya. Tapi sekarang kita ada praktis singkat dulu nih dari Mas Haikal. Nah, silakan dijelaskan aja, Mas. Oke. Kita masih ada udah ada jam. Belum? Udah ada. Udah ada grupnya belum? Udah, tinggal dibagi aja. Tadi kan sudah ada tips-tipsnya kan, soal pidato, public speaking, dan kemarin udah belajar public speaking. Dan kalau nggak salah minggu depan kayaknya belajar debat, iya kan? Nah, di sini 30 detik aja. Silahkan berbicara soal COVID-19 development in developed and developing countries. Tiap grup 1 orang aja, 30 detik aja. Yang penting poinnya, yang penting fokus. Jangan terlalu luas. Fokus. Habis fokus jelas mau ngapain, masalahnya apa, solusinya apa. Oh iya, dalam MUN itu kalau misalnya kita debate, cara yang gampang pakai metode PSR, problem, solution, result. Itu. Problem, solution, result. Nah, itu lebih jelas. Gitu. Oke. Dan itu fokus. Oke, ya mungkin bisa dikasih waktu 10 menit untuk persiapan. 10 menit. Iya. Okay. Jadi nanti teman-teman akan dibagi ke breakout room. Silakan didiskusikan tentang COVID-19 development in developed and developing countries. Mungkin kalau masih belum lancar bahasa Inggrisnya bisa pakai bahasa Indonesia dulu kali ya, Kak? Nggak apa-apa. Soalnya yang penting ini bukan bahasanya, yang penting bagaimana cara kita berpikir fokus dan nggak melebar ke sana sini. Oh ya,
sama negaranya bebas. Oke, Pilih jadi negara apa aja. nanti teman-teman harus pilih satu negara, sepakatin. Terus nanti ikutin format sederhana yang sudah Mas Haikal kasih tahu. Itu yaitu cari tahu problemnya, problem COVID-19 development-nya apa di country-country ini. Terus juga solution-nya apa, itu kalian cari tahu juga. Terus apa satu lagi tadi? Result. Result ya. Result itu adalah hasil. Iya, hasil itu maksudnya gimana, Mas? Mungkin bisa agak dielaborasikan. Oke. Hasil itu dari solusinya. Misalnya gini. Masalahnya adalah rakyat itu nggak mau mengikuti social distancing. Solusinya, kalau misalnya ada yang nggak ikut social distancing, denda 100.000. Hasilnya, rakyat akhirnya nggak mau keluar. Rakyat akhirnya ngikutin social distancing karena dia takut denda. Akhirnya kayak gini gitu lah. Oke, jelas ya teman-teman ya. Oke, kalau bisa based on fact ya. Jadi benar-benar dicari di internet gitu. Keadaannya gimana, terus hasilnya gimana. Dan nanti setelah teman-teman keluar dari breakout room, satu orang perwakilan dari kelompok harus menyampaikan hasil diskusinya dalam 30 detik. Boleh Inggris ataupun Indonesia. Oke, we will start in 3. Sebelumnya ada yang mau nanya dulu nggak? Negaranya bebas saja pilih apa kayak gitu. Nanti kalau sama juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, pilih aja. Yang penting idenya sih. How you structure your idea gitu. 3, 2, 1, go.